Terus kita lanjutkan. Nah, ini beberapa catatan dulu sebelum kita masuk ke ciri-ciri dan lain sebagainya tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal atau sekedar mengumpulkan informasi. Jadi beda, kalau menghafal atau mengumpulkan informasi ya memang hanya mengingat-ingat dan mengumpulkan saja. Sementara berpikir kritis itu tidak berhenti di situ. Jadi memiliki daya ingat atau memiliki banyak pengetahuan itu tidak serta-merta membuat seseorang menjadi pemikir kritis. Meskipun kalau kita berpikir kritis, pasti kita butuh banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi yang banyak informasi, banyak pengetahuan, tidak serta-merta kemudian pemikirannya tergolong pemikiran kritis. Pemikiran kritis atau berpikir kritis itu setidaknya cirinya 3. Mampu memilah-milah dan mencari sumber informasi yang relevan. Yang kedua, mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Ini baru kritis. Berarti kritis itu ya iya, mengumpulkan informasi, tapi dia bisa milih mana informasi yang cocok, mana informasi yang tidak cocok. Mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Nah, ini berarti sudah kritis, tapi kalau hanya sekedar pokoknya informasi apapun saya ingat-ingat, saya kumpulkan, saya hafal. Tidak jelek, tapi belum masuk kategori kritis. Dan ciri yang kedua, kritis itu berarti mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi informasi tadi yang sudah dipilih, yang cocok, yang relevan dengan masalah, kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan problem solving itu bagian dari kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, berpikir kritis itu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan ini, pengetahuan ini. Terus disimpulkan, oh berarti maksudnya itu sedang terjadi ini, toh ini kesimpulan. Makanya kalau hanya menghafal dan mengumpulkan, belum termasuk. Kadang-kadang apalagi mahasiswa itu, yang sering saya alami itu banyak teman-teman yang lebih aktif mengumpulkan informasi dan menghafal. Kemudian kalau pas diskusi di forum-forum itu aktif sekali bicara, mengeluarkan apa yang selama ini dihafal. Nah, ini sebenarnya bukan salah sih, cuma hanya setengah dari langkah yang dibutuhkan. Jadi dia sebenarnya harus melanjutkan dengan berargumentasi, memilih data yang relevan dan menarik kesimpulan. Jadi memilih data yang relevan itu berarti ya tidak semua data yang dia miliki dikeluarkan. Ini forumnya apa dulu, temanya apa dulu, penting atau tidak data yang mau saya sampaikan. Itu kan dia pinter milih data, tidak sekedar pokoknya hafalannya apa itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak sekedar menurut teori ini bla 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 bla, tokoh ini ngomong begini terus titik, tidak, tapi ditarik teori dan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Ya tentu saja dengan pola tadi, kesimpulan, oh kesimpulan saya berarti orang sholat di masjid itu sekarang harusnya begini. Nah, itu namanya berpikir kritis. Tidak sekedar menghafal dan mengumpulkan informasi, awas keliru.
Kadang-kadang kita ini kagum sekali dengan orang yang wah hafalan teorinya banyak, luar biasa. Hafalannya tentang gagasan tokoh-tokoh membuat kita geleng-geleng kepala. Iya, hafal itu memang mengagumkan, tapi dia baru setengah langkah untuk masuk ke ranah berpikir kritis. Untuk mendayagunakan pemikiran kita plus informasi yang kita punya sebagai jalan untuk problem solving. Jadi yang pertama diingat-ingat ya, berpikir kritis berarti tidak cuma menghafal atau mengumpul informasi. Yang kedua, berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir kritik atau mengkritik. Apalagi mengecam, mendebat, enggak. Kritis dan kritik ya rasanya memang sama. Tapi berpikir kritis ya enggak melulu isinya kritik. Ya bagian tertentu dari berpikir kritis itu ada yang namanya kritik. Ketika mungkin sesuatu tidak pas, tidak sesuai, nah itu kritik. Apalagi dengan mengecam dan mendebat, berpikir kritis pasti tidak sama dengan mendebat orang atau mengecam pikirannya orang. Jadi ini harus dibedakan antara kritis dan kritik, apalagi kritis dan mendebat, mengecam. Berpikir kritis itu ya yang depan tadi, bagaimana kita mengungkapkan gagasan secara argumentatif, kemudian mampu melakukan problem solving dengan gagasan kita, dan pas cocok gagasan kita itu dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Ya, sebagian dari berpikir kritis itu adalah mengkritik. Tapi tidak sama persis antara kritis dengan kritik. Ini catatan yang kedua. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis? Nah, ini sebenarnya ya jawabannya tadi sudah dijelaskan di bagian slide sebelumnya tadi, bahwa kalau pemikir kritis itu dia mampu mencari informasi yang relevan, kemudian memisahkannya dengan informasi yang tidak relevan. Yang kedua, dia mampu menggunakan informasi yang relevan tadi untuk menyelesaikan masalah, sehingga wawasan informasi yang relevan tadi tidak sekedar dihafalkan, diingat, tapi juga dijadikan jalan untuk problem solving. Itu kan tadi cirinya dua. Kalau yang tidak kritis berarti sebaliknya. Dia hanya pokoknya ada fakta, ada informasi, dikumpulkan semua. Semuanya dianggap sama pentingnya. Nah, ini namanya tidak kritis. Kalau teman-teman nanti mungkin nulis skripsi, tesis, atau disertasi, kemampuan mencari informasi yang relevan ini penting. Kalau kita tidak cerdas, tidak kritis mencari informasi, mungkin kita akan banyak keluar biaya, banyak keluar tenaga. Harusnya butuh data hanya 5, kita bisa mencari 10, 20. Karena kita tidak mampu menyeleksi sampai ketemu yang 5 tadi, akhirnya semua dikumpulkan saja. Nah, ini malah menyusahkan. Akhirnya kita keberatan dan nulisnya akhirnya lama. Karena kita tidak pintar mencari dan memisah mana informasi yang relevan dan tidak relevan. Ini menunjukkan kita kurang kritis. Cirinya yang bukan kritis yang kedua adalah tidak melihat, menangkap, atau mampu mengolah masalah inti. Ya karena dia hanya menghafalkan fakta, menghafalkan informasi, akhirnya tidak mampu
mengelola persoalan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Bisanya kan cuma reseptif, menerima informasi, menerima wawasan dari yang lain. Nah, ini juga ciri kalau kita teorinya banyak, konsepnya banyak, hafal hikmah-hikmah di mana-mana, tapi tidak bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, kemungkinan kita memang kurang kritis. Nah, jadi kemampuan kritis ternyata penting. Ya, saya ingat ngaji filsafat kita ini sudah hampir 300 mungkin, ya sudah 290-an mungkin sekarang seri. Oh, itu kan sebagai sebuah informasi mestinya dia sudah sangat banyak, sudah meludak kemana-mana, itu sebagai sebentuk informasi loh. Tapi teman-teman sebagai pemikir yang kritis harusnya mampu memilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Oh, gagasan tokoh ini luar biasa sih, tapi untuk kehidupanku di Indonesia hari ini tidak terlalu relevan. Ada sisi-sisi yang tidak cocok diterapkan. Nah, ini kemampuan kritis. Wah, Indonesia kita ini, situasi di sekeliling kita ini sekarang ada problem ini. Solusi yang tepat menurut saya ya teori ini, dari tokoh ini, yang saya sudah paham sebelumnya. Mari kita wujudkan teori ini. Nah, itu namanya kemampuan kritis. Jadi mampu memilah-milah. Saya tidak akan bilang bahwa 290-an sekian ngaji filsafat itu semuanya penting dan relevan. Pasti ada sangat banyak wawasan yang tidak relevan untuk hidup kita. Dicatat ya, tidak relevan loh. Tidak relevan itu bukan berarti keliru. Tapi ruang dan waktunya tidak cocok, momennya tidak pas. Mungkin nanti kalau momennya pas, ya dia dipakai lagi, dia sesuai lagi, bisa diambil lagi. Makanya istilahnya relevan. Jadi bukan informasi yang salah, tapi informasi yang tidak relevan. Tidak relevan itu untuk menyelesaikan masalah kita hari ini, untuk problem kita hari ini, dia tidak bisa digunakan. Itu namanya tidak relevan. Tapi kalau bisa digunakan namanya relevan. Yang tidak digunakan bukan berarti salah. Mungkin dia cocoknya untuk situasi yang lain. Jadi inilah bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis. Teman-teman boleh mengidolakan siapapun, teman-teman boleh mengikuti tokoh yang disukai siapapun, tapi semoga tetap kritis. Kritis itu tadi kemampuan memilih data yang relevan. Kok ada dari tokoh yang saya kagumi, Pak, ini beberapa gagasannya tidak relevan dalam hidup saya. Ya, diingat-ingat saja, tidak relevan itu bukan berarti salah. Tapi gagasan itu untuk situasimu hari ini, saat ini tidak cocok, kan itu saja. Mungkin besok kalau situasinya berubah, dia cocok lagi, sesuai lagi. Oke, jadi itu ya bedanya kritis dan tidak kritis.